Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Meida Pangesti, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian akhir saya yang berjudul Diplomasi Kebudayaan Indonesia melalui Festival Kampung Indonesia di Swedia. Masuk pada latar belakang. Yang menjadi latar belakang pada penelitian saya adalah salah satu diplomasi kebudayaan yang dilakukan Indonesia di Swedia adalah menggelar program Wonderful Indonesia dengan mengadakan Festival Kampung Indonesia di Stockholm, Swedia. Festival budaya ini digelar pertama kali pada tahun 2017 dan terus berlanjut pada tahun 2018 dan 2019 setelah sukses menuai sambutan meriah dari warga Swedia. Festival Kampung Indonesia berdampak pada peningkatan angka kunjungan warga Swedia ke Indonesia. Pada tahun 2017, turis Swedia yang berkunjung ke Indonesia berjumlah 51.417 orang atau meningkat 11,94% dari tahun 2016, yaitu sebanyak 45.934 orang. Tidak hanya itu, hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia pun meningkat, bahkan peluang kerjasama untuk investasi pun terbuka, di mana pada awal tahun 2019 telah terjadi peningkatan dalam investasi yang dilakukan Swedia di Indonesia sebesar 150%, yaitu menjadi 21,8 juta US dollar dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar 16,8 juta US dollar. Kemudian yang menjadi pertanyaan pada penelitian saya adalah bagaimana upaya diplomasi kebudayaan Indonesia melalui Festival Kampung Indonesia di Swedia. Pada penelitian saya ini, saya menggunakan kerangka konseptual diplomasi budaya oleh Simon Mark. Ia membagi elemen dasar diplomasi budaya ke dalam 4 kategori. Yang pertama, actors and government involvement. Adanya keterlibatan pemerintah dalam memproyeksikan citra bangsa di luar negeri. Yang kedua, objectives, yang berarti tujuan. Diplomasi budaya memiliki 2 bentuk tujuan, yaitu idealis dan fungsional. Yang ketiga, activities, yang merupakan kegiatan pada diplomasi budaya. Yang keempat, audience, yang berarti penonton atau pengunjung pada kegiatan diplomasi budaya. Masuk pada bab 2 pada penelitian saya yang membahas tentang hubungan Indonesia dan Swedia. Hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Swedia sudah terjalin sejak tahun 1952 hingga sekarang. Bentuk kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Swedia terdapat pada sektor seperti riset dan pendidikan, perdagangan, pertahanan, perhubungan, transportasi, energi baru dan terbarukan, serta industri kreatif telah mewarnai hubungan diplomatik antara kedua negara. Kepentingan Indonesia terhadap Swedia pada sektor pariwisata. Pariwisata merupakan penghasil devisa dengan kontribusi besar bagi ekonomi Indonesia. Swedia memiliki masyarakat yang gemar melakukan perjalanan pariwisata. Wisatawan Swedia yang mengunjungi Indonesia mengeluarkan pengeluaran rata-rata dari masing-masing turis sebesar 1.500 US dollar, yang berarti pengeluaran itu relatif tinggi yang dapat memberikan keuntungan pada perekonomian Indonesia. Pada sektor investasi, Swedia adalah negara yang berpotensi untuk terus meningkatkan minat dan nilai investasi mereka di Indonesia, mengingat investasi Swedia mengalami peningkatan sebesar 150% dari semula 16,8 juta US dollar di tahun 2018 menjadi 21,8 juta US dollar pada tahun 2019. Terlihat dari beberapa perusahaan besar asal Swedia yang melakukan investasi ke Indonesia seperti IKEA, Buscania, dan Supertex. Pada bidang perdagangan, Swedia menganut perdagangan bebas dengan jumlah penduduk 10 juta dan GDP sebesar 58.000 US dollar, sehingga Swedia merupakan negara yang potensial bagi pengembangan pasar dari produk-produk Indonesia. Dalam bidang pertahanan, Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro, melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia.
Pertemuan ini membahas tentang kemungkinan peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Swedia, seperti dalam bidang maritim yang mencakup teknologi dan pendidikan pertahanan, bidang terorisme, pasukan perdamaian, serta kerjasama dan pelayanan kesehatan militer. Masuk pada bab 3 penelitian saya yang membahas tentang Festival Kampung Indonesia di Swedia. Penyelenggaraan Festival Kampung Indonesia di Swedia. Pada tahun 2017 dan 2018, KBRI Stockholm ikut memeriahkan Festival Musik Pute i Parken dengan menyelenggarakan Festival Kampung Indonesia. Kemudian setelah sukses menarik perhatian publik Swedia, di tahun 2019, Festival Kampung Indonesia digelar secara independen dengan menampilkan pertunjukan seni budaya dan tarian tradisional Indonesia. Berbagai kegiatan dilakukan saat penyelenggaraan Festival Kampung Indonesia. Di antaranya adalah pertemuan pejabat Kementerian Luar Negeri dan lembaga pemerintah lainnya untuk penguatan kerjasama kedua negara, pertemuan dengan kalangan bisnis untuk promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata kepada perusahaan besar Swedia yang berada di Indonesia, kemudian pertemuan bisnis antara perusahaan Swedia dan Indonesia. Jawa Barat mengajak kolaborasi terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan inovatif, pertunjukan seni budaya yang menampilkan keindahan keragaman kesenian Indonesia, dan bazar serta promosi kuliner dan kerajinan tangan Indonesia. Ekonomi dan bisnis dalam penyelenggaraan Festival Kampung Indonesia. Potensi kerjasama Swedia dengan Jawa Barat dengan hadirnya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat pada Festival Kampung Indonesia di Swedia pada tahun 2019 agar memberikan kepercayaan dan ketertarikan dalam pengembangan dan peningkatan bisnis di Indonesia oleh pengusaha Swedia dalam mendapatkan informasi langsung mengenai potensi dan regulasi perdagangan dan perekonomian di Indonesia dari pejabat daerah langsung. Adanya pertemuan dengan kalangan bisnis untuk promosi investasi, seperti dari perusahaan Swedia seperti IKEA, Scania, dan Supertex ikut menyapa pengunjung pada festival. Kemudian meningkatnya jumlah wisatawan Swedia, nilai perdagangan, investasi, dan jumlah proyek. Kemudian masuk pada bab 4, saya akan bahas mengenai upaya diplomasi kebudayaan Indonesia melalui Festival Kampung Indonesia di Swedia. Untuk melihat diplomasi kebudayaan Indonesia melalui Festival Kampung Indonesia di Swedia, dapat merujuk pada beberapa indikator atau elemen dasar terkait diplomasi budaya berdasarkan pemikiran Simon Mark. Yang pertama adalah aktor dan keterlibatan pemerintah. Simon Mark menjelaskan bahwa diplomasi budaya merupakan praktik diplomatik antara pemerintah, baik bersifat pemerintah tunggal atau kelompok, di mana terdapat keterlibatan pemerintah dalam memproyeksikan citra bangsa di luar negeri. Lihat dari adanya keterlibatan KBRI Stockholm, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Daerah seperti Provinsi Jawa Barat, Kota Purworejo, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dan dari non-pemerintah adanya Asosiasi Seni UMKM Indonesia, Pengusaha Kuliner Indonesia di Swedia. Diselenggarakannya Festival Kampung Indonesia dengan kekhasan Nusantara oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI dan pihak lainnya yang terlibat telah menunjukkan adanya promosi citra bangsa. Ditambah lagi dengan adanya respon positif dari masyarakat Swedia terhadap UMKM yang membawa kekhasan Indonesia seperti batik dan batu alam. Pemerintah sebagai fasilitator bagi para delegasi seni dan budaya khas Indonesia, baik dalam bentuk seni tari, musik, pakaian, maupun makanan, telah menjadi aktor penting dalam mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat Swedia. Kemudian tujuan. Diplomasi budaya memiliki dua bentuk tujuan, idealis dan fungsional. Dalam hal tujuan idealis, diplomasi budaya digunakan untuk mengembangkan saling pengertian, melawan etnosentris dan stereotip, serta mencegah konflik. Sedangkan tujuan fungsional dari diplomasi budaya adalah untuk meningkatkan kepentingan perdagangan, politik, diplomatik, dan ekonomi. Kemudian untuk mengembangkan hubungan bilateral terkait ekonomi, perdagangan, politik, budaya, dan diplomatik.
KBRI Stockholm menjelaskan tujuan dari diadakannya Festival Kampung Indonesia adalah pertama untuk memperkuat Indonesia dalam hal perdagangan, pariwisata, dan investasi, kedua sebagai sarana promosi dalam bidang ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, dan pariwisata, ketiga memiliki potensi bisnis yang terjalin, keempat untuk meningkatkan kesadaran publik Swedia tentang Indonesia. Berbagai tujuan yang saya sebutkan sebelumnya, terlihat adanya tujuan fungsional dari Festival Kampung Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Simon Mark, salah satu bentuk tujuan fungsional adalah untuk mengembangkan hubungan bilateral. Lanjut, aktivitas atau kegiatan. Dalam penyelenggaraan Festival Kampung Indonesia, terdapat beberapa kegiatan, baik yang dilakukan oleh elit maupun yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pada tahun 2017, Festival Kampung Indonesia mengambil tema Kampung Indonesia in Kunstgarden, menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya yang terdiri dari pertunjukan musik angklung, penampilan tari-tarian, dan penampilan musik oleh band komunitas Indonesia di Swedia. Juga adanya flashmob goyang maumere di tengah pengunjung festival. Kemudian hadir pula agen perjalanan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai paket-paket wisata Indonesia. Ya, KBRI Stockholm juga mendirikan Pavilion Indonesia. Aktivitas yang dilaksanakan di Pavilion Indonesia antara lain pemberian informasi pariwisata serta pendistribusian bahan promosi seperti tourism map, booklet, dan souvenir khas Indonesia. Dalam urusan pemerintahan, Festival Kampung Indonesia 2017 melakukan serangkaian acara diskusi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang bahas evaluasi program serta peningkatan wisatawan asal Swedia ke Indonesia. Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 Festival Kampung Indonesia masih menampilkan ragam seni dan tarian yang menampilkan keindahan ragam budaya Indonesia. Berbeda dari tahun sebelumnya, di mana Festival Kampung Indonesia menjadi rangkaian dari Festival Musik Putih Iparken yang merupakan festival tahunan yang diselenggarakan di pusat kota Stockholm. Kali ini Festival Kampung Indonesia 2019 dilaksanakan secara independen di Kunstgarden. Pada hari pertama, kegiatan yang dilakukan adalah breakfast meeting dengan tajuk Realizing the Vision of West Java from Financing to Partnership in Infrastructure and Creative Industry, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Duta Besar Indonesia untuk Swedia Bagas Hapsoro, Duta Besar Swedia untuk Indonesia Marina Berg, serta pebisnis Stockholm dari IKEA, Scania, dan Supertex. Festival Kampung Indonesia 2019 dibuka dengan pertunjukan musik angklung dan pemukulan gong oleh Gubernur Jawa Barat. Selain Jawa Barat, Festival Kampung Indonesia menghadiri budaya dari belahan Indonesia lainnya. Serta itu, puluhan tenan kerajinan tangan, kain desainer, dan seniman Indonesia turut memeriahkan acara di Taman Kunstgarden. Keterlibatan beberapa perusahaan besar Swedia dalam Festival Kampung Indonesia merupakan bentuk promosi kerjasama antara kedua negara. Pada penyelenggaraan Festival Kampung Indonesia 2019, terdapat keterlibatan dari perusahaan Scania, IKEA, dan Supertex di dalam acara. Kemudian, perwakilan dari IKEA juga menyampaikan pesan positif terkait posisi Indonesia sebagai pasar potensial. Kemudian, audiens. Menurut Mark, audiens dari diplomasi budaya dapat berupa masyarakat dari negara lain maupun diaspora dari negara yang melakukan diplomasi. Pada Festival Kampung Indonesia, yang menjadi audiens utamanya adalah masyarakat Swedia. Terlihat dari Indonesia yang menargetkan kenaikan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia telah membuktikan bahwa pentingnya untuk menarik perhatian masyarakat Swedia untuk menghadiri Festival Kampung Indonesia. Kemudian, diaspora Indonesia di Swedia juga merupakan audiens dari Festival Kampung Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, Festival Kampung Indonesia menggunakan keseluruhan elemen dasar dari sebuah diplomasi budaya oleh Simon Mark sebagai upaya diplomasi kebudayaan Indonesia melalui Festival Kampung Indonesia di Swedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.